Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan taslim, tunduk patuhlah. Untuk gampang kembali ini harus tahu arti sebuah kekecewaan. Sehingga orang akan kembali kepada yang benar karena dia tahu keburukan pernah dia lakukan. Dia orang yang cepat untuk mengkritisi dirinya. Dia orang yang sampai ayat kepada dia, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawat uiddat lil muttaqin. Percepat, minta ampun percepat. Karena orang yang gampang minta ampun, orang yang dimuliakan. Wa'atbi sayi'atal hasanatamhuha wa khaliqinas bihulkin hasanin. Ikuti keburukan yang kau lakukan dengan kebaikan. Apa maksudnya? Gampang beristighfar. Gampang beristighfar. Orang yang berbuat salah, orang yang gampang mengingat Allah dan dia bertobat. Walaupun memang berkaitan dengan tobat ini beragam cara yang diajarkan. Sampai sebagian ulama pun memperbolehkan adanya sholat tobat, sebagian mendoifkan, Allahu a'lam. Tapi intinya gampang untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena manusia ini tanpa Allah ini hampa hidupnya. Tidak akan pernah bisa menggapai kemuliaan tanpa Allah, tidak akan pernah bisa. Maka kita disuruh paham, kalau kita enggak berakidah dengan benar, kita enggak bertauhid dengan benar, apapun kebaikan yang kita lakukan cuma sekedar gugur kewajiban. Ya, kita mau bicara ibadah apapun kalau landasan akidah kita enggak betul enggak akan pernah baik. Makanya teknik Nabi mendakwakan umatnya itu 13 tahun pertama gembleng akidah, gembleng tauhid. 10 tahun terakhir hingga wafatnya Rasulullah SAW baru bicara hukum. Makanya nggak ada cerita sahabat komplain, nggak ada. Ya, adapun orang yang gampang kembali ke agama yang dulu, orang-orang munafik, orang-orangnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang yang mutaakhirin, orang-orang yang di akhir hayat Nabi dia baru masuk Islam, sehingga hatinya masih gampang untuk terkecoh. Tapi lihat para sahabat radhiyallahu anhum as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajir dan ansar. Yang pertama, lihat akidah mereka tegak bak Jabal Uhud. Sering Uhud dijadikan amsal, enggak pernah bergeming sama sekali. Digoda dengan apapun enggak bergeming. Sampai 2019 karakter itu bangsa enggak pernah gampang terkontaminasi. Terserah orang mau bilang apa, kita udah A, B agak sengke emang. Tapi kalau sengke dalam kebaikan sih nggak apa-apa kali ya. Nggak gampang. Saya suka bilang pakai bahasa yang gampang. Lain sama kita nih orang Indonesia, gampang terwarnai. Baru pelesiran ke negeri asing, pulang udah kayak orang asing. Tuh kita. Kadang-kadang kita belum pelesiran, baru rencana doang ngelihat film-film negara asing, udah dikuningin rambut kita. Umroh ke Arab 9 hari sampai 11 hari tergantung paketnya, betul. Pulang udah kayak orang Arab pakai gamis sama sorban. Bukan nggak boleh, boleh silakan. Tapi nggak pernah ada orang Arab pakai batik gara-gara sering didatangi sama orang Indonesia. Padahal tiap waktu orang Indonesia datang ke Arab. Kenapa? Mereka nggak gampang terwarnai. Kalau orang kita gampang banget terwarnai, gampang. Ya kenapa Ustaz? Ya karena memang keagamaan yang kurang kuat. Kalau agama yang kuat ini, hidup ini akan apa adanya. Saya suka bilang sama anak muda dengan bahasa al-lazifi bro. Al-lazifi ini apa adanya. Jangan gampang terwarnai. Kenapa? Karena Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Agama Islam ini enggak merubah, cuma mewarnai. Maka seorang muslim tinggal dimanapun tidak terkontaminasi. Dia yang mengkontaminasi orang dengan keislamannya. Hukum asalnya seperti itu. Ya kalau landasan agama kita sudah kuat, apa diamsalkan kita ini bak mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Enggak. Kita disuruh bergaul sama siapa aja, silakan bergaul. Sama agama apapun silakan bergaul. Kenapa? Karena Islam berani adu pemahaman. Ya, dulu orang-orang kafir Yahudi Nasrani itu ngelihat para sahabat terwarnai mereka. Sampai sahabat mengatakan Yahudi Nasrani melihat muka kami bisa masuk Islam. Dahsyat orang Islam itu. Ya belakangan ini kok nggak kayak begitu Ustaz, karena karakter sahabat sudah mulai hilang. Karakter sahabat sudah mulai hilang. Kita beragama tidak seperti beragamanya mereka yang pahamnya maksimal. Gimana Ustaz supaya kita nggak gampang terwarnai Ustaz? Ini ada bahasan nih.
eh, kita disuruh betul-betul memiliki beberapa hal ketika kita beragama. Karena kalau tidak nanti, ini kan lagi viral nih, banyak hal viral di negeri kita nih, ya. Yang salah satunya adalah ada ucapan seorang profesor yang menghalalkan zina sebelum nikah. Rame dari kemarin ini. Kita para ustadz udah mesem-mesem aja, kudu begini dulu baru rame. Padahal cikal bakal itu sudah ada dari dulu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah yang namanya penyakit racun diiklankan, yang lebih buruk pun akan dilakukan. Ya, nggak pernah ada yang komplain tuh rokok pasang iklan baliho di pinggir jalan. Padahal jelas-jelas ngajak mati dan merugikan. Dokter mana yang meng-ACC itu rokok? Nggak ada. Pabriknya jujur rokok bahaya. Tetap aja pasang baliho. Ajakan mati bareng, betul. Ya, orang sibuk ngomongin masalah zina, itu mau udah jelas, jangan ngomong zinanya, mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Udah nggak usah dibahas, katakan haram. Ya, maka ketika ada orang menghalalkan sebelum terjadi pernikahan geger, ya akhirnya hal yang penting di luar itu dilupakan. Kita kan kalau ada masalah baru, masalah lama dilupakan, betul? Karakter kita seperti itu. Padahal sering dibilang yang lebih dosanya lebih besar dari zina itu banyak. Dan gak pernah dikomplain. Tahu gak dosa riba? Sama dengan zina sama orang tua. Itu pun dipasang baliho, yuk KPR BTN, bunga 5%. Itu lebih dari zina loh. Gak ada yang komplain. Dan dianggap lumrah dan biasa. Dosa lain yang lebih besar daripada dosa zina apa? Meninggalkan sholat wajib. 1 GBK bisa nggak sholat maghrib gara-gara nonton bola. Lebih dari zina. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol setelah ini. Kita jadi tahu, oh iya ya. Nah nunggu celotehan orang bodoh yang diviralkan. Akhirnya kan dia jadi terkenal. Tinggal modal taubat di Indonesia. Habis itu ditarik sama grup-grup tertentu, dijadikan apalah ya. Di kita nih Masya Allah, numpang tenar tuh paling gampang. Orang Islam gak terkecoh. Mereka tahu ini akan terjadi, bahkan yang lebih dari ini pun akan terjadi. Dan terjadi sekarang. Kayak kita bicara bahayanya gadget, bahayanya handphone. Sudah kita bilang ini bahaya sekali, kenapa? Karena ini penemuan yang paling mematikan di akhir zaman. Mematikan semua bidang ini handphone. Sampai kantor pos nggak perlu ada, lalu orang nggak perlu ngetik surat apa ya, tinggal SMS, WhatsApp dan lain sebagainya selesai. Ya orang nggak perlu lagi ke mall, tinggal online gampang. Ini Masya Allah mematikan sekian banyak perusahaan ini. Tapi kan efek buruknya lihat, ketika informasi tidak disortir, pendidikan kita nggak setara dengan informasi yang masuk, yang ada kerusakan. Lawang anak-anak kecil dulu masa balik, tamyiz, haid maupun mimpi buat laki-laki 15-16 tahun loh zaman-zaman kita dulu. Ini sekarang anak kelas 6 SD bisa berzina sama anak kelas 4 SD, coba. Bahkan anak kelas 5 dengan kelas 6 saling mensodomi hingga mati, salah satu di antara mereka di belakang di toilet sekolahnya. Wow. Ya. Nggak bisa ini. Ini kalau sudah begini nih kita harus kembali nih. Kembali kemana? Ke syariat. Supaya kita nggak terkecoh, tinggal di atas dunia ini bukan sesuatu yang lama. Ini step kedua setelah alam rahim. Masih banyak step-step kita yang belum selesai. Sebentar lagi kita mati, masuk ke alam barzah, betul? Entah berapa juta tahun lagi kita di alam barzah kita nggak tahu. Dan kondisi neraka atau surga kita juga nggak paham. Kita nggak paham. Tapi yang pasti kita bakal diwafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan terkecoh, dunia ini bukan target utama. Betul, hidup hanya sekali. Cuma bukan dihalalkan yang diharamkan, bukan. Karena hidup ini hanya sekali. Lantar jiyal ayyamul lati madad, tidak kembali hari-hari yang telah lampau. Berarti menandakan kita makin mengarah kepada kematian. Hidup ini cuma ngantri masuk lubang. Hidup ini cuma ngantri masuk lubang. Iya, kita dandan, kita bergaya, cuma ngantri masuk lubang.
Sambil nunggu masuk lubang, Allah ajak kita main dengan mainan. Dikasih mainan anak-anak lucu, pasangan hidup, suami, istri, dikasih rumah tuh mainan semuanya. Kenapa? Mata'ul gurur. Permainan yang menipu. Betul, gara-gara pasangan lupa diri, gara-gara anak lupa diri, gara-gara rumah sibuk ngecat renovasi, lupa diri. Ada orang renovasi rumah nggak beres-beres. Kita tiap lewat pakai motor, di rumah kapan beresnya? Udah 10 tahun. Pas jadi orangnya mati. Betul. Terus ngapain bangun rumah? Ya kalau lagi ngerenovasi tempat, saya suka bilang sama teman-teman yang bangun yayasan tuh, kira-kira berapa lama lagi nih? Nah, takut nggak ada umur nggak ngelihat kita. Jadi pengen semuanya serba cepat, ya artinya pengen ngelihat. Karena khawatir dunia ini cuma numpang lewat. Orang yang sadar diri dia akan persiapkan masuk ke alam barzah. Yang cuma 2 kemungkinan, lubang neraka, lubang sorga. Gak ada yang ketiga. Entah berapa juta tahun dalam lubang tersebut akan sampai kepada masa dibangkitkan. Yauma yakumur ruh wal malaikatu soffa la yatakallamuna illa man adinalahu rahman wa qala shawaba. Hari berbangkit, ditiupkan sangkakala. Semua berbangkit. Entah dari berbangkit tersebut sampai ke padang mahsyar berapa juta tahun. Kita berjalan dalam kondisi telanjang tak berkhitan. Lihat. Ada yang berjalan terendam air hingga mata kaki. Ada yang terendam sepinggang kata Rasul. Ada yang mau kelelep sama air matanya sendiri. Lihat. Karakter orang saat itu tergantung kehidupannya waktu di dunia. Ada yang dibangkitkan buta matanya. Kata Allah apa? Nahsurhu yaumal qiyamati a'ma. Dia dibangkitkan buta. Padahal waktu di dunia semua orang puji dia punya mata. Ya Allah Ustaz, matanya Ustaz. Kayak lenci puncak. Warna-warni gonta-ganti warna tergantung kondangan. Orang semua puju, bulu matanya Tat, di rumah lain, di kondangan lain Tat, Masya Allah. Di rumah lurus kondangan agak nyungak dikit gitu Ustaz. Sampai ke talang air masalah. Masya Allah. Dijaga. Obat tetes mata apa yang dia gak punya? Dari mulai roto sampai otem. Betul dia pakai semua. Maksudnya biar. Nahsurhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kubangkitkan buta kata Allah. Dia komplain, ya Rabbi. Lima hasartani a'ma. Duhai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku buta? Kata Allah, dia komplain. Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Lo waktu hidup ada ayat nggak dilihat. Ayat kan 2, tersirat dan tersurat. Tersirat apa? Fenomena alam. Kamu nggak ngelihat yang muda bakal tua? No, lihat. No, yang tua takziah ke yang muda. Kamu nggak ngelihat pakai mata? Lupa diri. Sibuk sama jambul. Betul. Hafalan Quran nggak nambah. Sholat, ruku, sujud bertahun-tahun nggak hafal nama Tuhan. Coba dititipin uang munyain jadi medit, kutet, koret, bakhil semuanya, Masya Allah. Kubangkitkan kau buta sekarang kata Allah. Dia komplain Allah membutakan dia. Ada juga nanti yang dibangkitkan dalam kondisi jalannya ngesot pakai muka bukan pakai kaki. Suster ngesot udah serem betul. Ya, kita nonton suster ngesot kan serem nggak nyampe-nyampe jalan betul ya. Nanti ada yang Allah bangkitkan jalan pakai muka. Afama yamsi mukibban ala wajhihi yamsi ala apakah sama orang yang dibangkitkan berjalan dengan kakinya sama dengan yang berjalan dengan mukanya? Lihat. Ada yang dibangkitkan jalan pakai muka. Macam-macam itu sampai ke padang mahsyar. Belum lagi masuk di mana diserahkan nanti yang namanya kitab. Entah tangan kanan, entah tangan kiri. Dari belakang pundak, wallahu alam, kita nggak paham. Belum lagi masuk kepada hisab, syafaat, telaga Rasul dan lainnya sampai sirat kita meniti di atas jalan jembatan menuju surga neraka. Ya Allah masih panjang. Dunia membuat kita terkecoh. Gara-gara dunia kita lupa. Dunia cuma sitin wa sab'in, 60, 70.
Kebayang nggak kalau kita nggak hati-hati kalau sudah begini? Ayo dong muhasabah diri. Kita kan punya masa lalu yang mungkin nggak baik. Jangan berulang pada anak-anak kita. Kita merasa terlambat belajar Quran. Jangan buat mereka terlambat juga belajar Quran. Kita merasa kayak orang yang nggak paham sholat cuma gugur kewajiban. Nggak ngerti bahasa Arab. Ayo belajar. Kita menjadi orang yang tercetak untuk urusan dunia karena nggak ada yang mengikuti masalah akhirat. Wallahi, katakan sama anak-anak kita, nak, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah. Janganlah kau tiru orang tuamu, nak. Kata Allah, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Kamu sukses, nak. Dengan harta yang kau miliki ketika sukses nanti, nak, tolong, nak, tuntut akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Maksudnya apa, Pak? Jihad fisabilillah. Al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Ayo dong, nak. Jihad, nak. Dengan harta dan jiwamu, nak. Kenapa? Karena jihad dengan kesungguhan ini penyebab datangnya hidayah. Anda punya harta, bantu. Enggak punya harta, ide, pendapat, fisik, tenaga, bantu. Apalagi yang namanya kebaikan. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba, jangan ditunda. Jangan, masa muda sebentar, nak. Kita nih diamsalkan seperti bunga yang merekah, nak. Nggak lama, dari mulai kuncup hingga merekah tuh nggak lama, nak. Syukur kalau ujungnya berbuah, dirasa lebih lama dikit, cuma kan bakal dipetik. Artinya hidup ini musimnya akan berganti. Maka ada ayat yang mengatakan wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Lihat. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Kamu enggak perhatikan hari yang bergulir, waktu yang berganti membuat manusia pun berubah-ubah. Lihat. Dulu teman kita TK SD imut. Sekarang amit-amit. Betul, Pak. Lihat. Ini lo yang dulu nih, ya Allah, kok jadi begini? Begitu bahasanya. Dulu kulit lu halus, sekarang kisut, umur, betul. Karena masa itu pasti berganti dan masa itu akan datang kepada kita. Jangan kita menganggap kita kalau udah 40 terus nggak nambah-nambah, gitu loh. Ini sudah mulai bukan kita yang dulu. Obrolan kita juga kalau bahasa Ustadz suka mengatakan obrolan kita sudah bukan lagi urusan dunia. Merek baju, merek sepatu, bukan merek jam tangan. Udah mulai ngomong merek obat, betul. Nongkrong sebentar yang diobrolin herbal mulu, herbal. Ntar masuk kepala 5 merek rumah sakit sama alamatnya nih ya. Lu kalau mau nomor telepon dokter gue ada 6 nih. Kirain nomor telepon cewek dokter. Udah mulai. Dan masa itu makin mendekat. Ya Allah, kalau Allah wafatkan kita, entah apa yang kita bawa menghadap Allah. Ini kita kalau udah mikir begini nih, kalau kurang-kurang iman, boros obat, migrain urusannya, betul. Karena pasti datang. Terus gimana, Ustaz? Nah, ulama memberikan landasan-landasan sama kita. Yang pertama, kita ini harus sadar. Seperti surat Al-Anfal ayat 29 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu intattaqullah yaj'al lakum furqanan. Allah sudah kasih bayangan, kamu pengen punya furqan enggak? Pengen, Tat? Serius? Pengen punya furqan. Nah, insyaallah. Cuma sebelum punya furqan saya tanya dulu, apa, Tat? Furqan apa? Dia enggak tahu furqan tapi pengen tuh kita tuh. Kayak kita pengen ke sorga cuma enggak pernah tahu sorga apa, kita tuh. Kita takut sama neraka cuma nggak pernah ngelihat neraka. Uniknya kita di situ. Jadi pengennya semu, takutnya semu. Kalau lagi gimana takut, kalau lagi gimana dia lupa sama takutnya sendiri. Karena kurang greget. Tapi kalau orang sudah tahu indahnya sorga, nggak akan pernah lelah mulutnya bahasa meminta sorga. Sama seperti orang kalau udah tahu neraka, nggak akan pernah berhenti mulutnya minta dijauhkan dari neraka. Makanya jangan cuma tahu judulnya doang, harus tahu dalamnya. Sama dengan tauhid. Ya hidup ini kan apa adanya. Terus jangan jadi orang kalau pulang ngaji terus jadi berubah kalem, diem. Gak usah begitu juga ya.
Biasa aja orang ngaji jadi begitu. Jangan jadi orang yang tambah supel kalau bisa. Tapi tolong perdalam dasar gitu. Paling tidak kamu punya furqan. Begaul dia sama siapa aja deh. Islam gak ngelarang. Mau jadi anak motor boleh. Gabung sama teman-teman Muslim Baker Indonesia itu. Mau jadi anak-anak mobil boleh. Jadi anak-anak sepedahan juga boleh. Atau hobi jalan kaki juga nggak apa-apa. Silakan. Islam ini agama yang bebas. Islam agama yang bebas. Yang penting apapun yang kau gunakan, furqan di tangan. Kamu punya kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Silakan bergaul sama anak mobil. Cuma jangan jadi sombong gara-gara pakai mobil. Nah, ini kalau di mobil kayak yang tingginya nambah 5 cm. Benar nggak nambah. Mobilnya tinggi. Nah, dianya nggak nambah tinggi. Betul. Cuma kadang-kadang mobil bikin dia jadi berubah. Jangan. Silakan bergaul sama anak motor. Tapi ingat jangan ugal-ugalan. Ya. Ini lampu merah berhenti. Kuning jalan pelan-pelan. Ijo boleh kencengan. Iya, jangan semuanya jalan. Ijo jalan, kuning lebih cepat, takut keburu merah, betul. Merah nanggung. Kapan dapat pahalanya gitu kalau gitu. Harus jadi orang yang paham. Ya silakan Anda mau melakukan apapun silakan. Tapi ingat, ya. Kalau anak sih sepeda biar sehatan dikit. Iya, tetap kalau pengen sehat kata Rasul bukan naik sepeda, banyak sedekah, banyak silaturahmi. Ayo goes sepeda kita untuk menemui tempat-tempat yang memancing kita untuk berbuat baik. Bro, trek kita sini. Kenapa mesti ke sana? Kita bisa ketemu sama saudara kita di sana. Silaturahmi, kumpul bareng. Kenapa? Karena yang nyehatin itu bukan goesan, tapi silaturahmi. Rasulullah yang tawarkan. Man aroda yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Bahasa Nabi kan begitu. Orang yang pengen dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, disehatkan badannya, sambung silaturahmi. Targetnya silaturahmi. Makanya orang kalau hobi kumpul begini nih, kajian, belajar, silaturahmi, sehat insya Allah. Udah nggak kenal koyo ya. Apa sih? Koyok betul ya? Iya. Enggak lah ya. Insya Allah enggak gitu-gituan ya. Obat juga jarang kita konsumsi. Kenapa? Karena ada janji Rasul. Tapi memang dia paham Rasul. Makanya dia punya furqan. Banyak tawaran hari ini nih Ustaz. Semuanya asik Ustaz. Tapi anak pilih dulu yang pertama nih Ustaz. Rotu Jana bikin acara nih Ustaz. Oh Masya Allah. Kenapa? Ya masalah nanti pulang dari sini kemana urusan belakangan dah. Yang penting belajar dulu Ustaz. Masya Allah. Apalagi Nabi bilang Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Siapa yang dikasih berkah? Orang yang beriman. Makanya bahasa Allah di Al-Anfal 29 ini, ya ayyuhalladzina amanu, khusus buat orang beriman. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa, takwa itu umum loh, efek ibadah. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, semuanya. In tattaqullah. Kalau kamu betul beribadah, menjadi orang yang bertakwa, yaj'al lakum furqanan, Allah berikan furqan sama kamu. Sholat bikin kamu punya furqan, puasa bikin kamu punya furqan, safar silaturahminya kamu bikin kamu punya furqan. Apa sih furqan? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ya makanya orang sekarang ini walaupun orang nganggap Indonesia lagi diazab, saya bilang enggak, lagi diuji. Makanya bangsa ini makin banyak belajar kan, responsifnya dahsyat. Dulu orang nggak ada yang ngopen masalah Islam dilecehkan, masalah ibadah Islam dilecehkan. Kalau Nabi dilecehkan dari zaman Pak Harto kita bisa ngamuk, betul. Tapi kalau bahasa ibadah nyaris nih remeng nih kita nih. Ketika ada orang menghalalkan yang diharamkan, langsung semua bergerak. Itu responsif orang Indonesia tuh. Mereka punya furqan, langsung merespon. Walaupun yang sudah terlanjur nggak digubris, kayak tadi iklan riba apa macam-macam ya. Cuma kalau memang yang belum pernah terjadi direspon. Sense of belonging kita tinggi banget. Oh nggak bisa dong. Ini kalau dihalalkan panjang urusannya. Oh Masya Allah. Kenapa tuh? Karena tak terasa kita banyak
mengoleksi kebaikan. Sekarang kajian di mana-mana orang penuh, kumpul. Oh ya, kita mau kajian apapun sekarang respon orang Masya Allah bicara pengajian. Tapi tetap hati-hati. Kalau kita nggak punya landasan, besok terkecoh kita. Karena ini zaman di akhir zaman, di mana orang ini menawarkan sekian banyak model Islam. Nabi sudah kasih bayangan. Iftaraqati ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Sintaini wa sab'ina finnar fawahidatun fil jannah. Nabi sudah bilang, umatku nanti pecah 73 golongan. 72 berbuat salah di neraka walaupun tidak kekal. Tapi yang satu di sorga. Manhum ya Rasulullah ma'ana ali wa ashabil yawma. Yang tidak tergolong 72 tersebut cuma satu. Siapa? Yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ini yang ulama sering katakan ahlus sunnah wal jamaah salafun salih. Kalau memang nggak pengen terkecoh jadi yang 72, tolong jadi yang satu. Gimana caranya? Belajar dengan cara yang betul supaya gampang kembali. Ini yang bilang zina itu halal sebelum nikah. Ini orang belajar agama, bukan orang yang nggak belajar agama. Cuma Allah pelencengkan pemahamannya. Kenapa? Dia lupa ilmu ini cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ini juga yang ketangkap sama KPK bukan orang kafir, orang Islam. Tahu nyolong itu haram bukan tidak. Cuma karena modifikasi pencurian beda dengan zaman dulu, orang terjebak dalam pencurian. Kalau dulu kan kalau bicara nyuri itu kan cuma ngebobol jendela ngambil barang. Kalau sekarang kan macam-macam modelnya. Orang banyak terkecoh, iya. Padahal kalau seandainya bagus agamanya, Allah yang bilang, ya ja'alahum furqonan. Allah berikan kemampuan buat dia nggak terkontaminasi. Teman-teman bikers ngerasain ya, di tongkrongan kita sekarang kita sudah punya eksistensi sendiri ya. Harga diri kita ini jelas. Kita masih nongkrong sama yang rokok, cuma kalau ditawarin, sorry bro, santai aja, nggak gampang gitu. Dulu kita nongkrong di mana juga, ajan kita betul, nongkrong terus, nggak sholat, gampang udah. Sekarang kadang-kadang ajan belum udah bangun, ngapain? Gua ajan gitu ya. Cakep nih. Ya, alhamdulillah punya Furqon. Dan Furqon itu nggak bisa dibeli. Lu beli Furqon di mana bro? Enggak. Taman Sari, Wonderdil. Enggak. Karena Furqon itu buah yang dipetik. Antum bagus tauhid deh, rapikan akidah, sholat dengan cara yang betul. Wallahi antum punya Furqon. Kenapa? Karena ibadah berbias. Itu sholat, puasa sama. Ramadan kemarin nggak ngalamin Ramadan. Sampai saya pernah bilang dengan bahasa yang gampang, orang nyolong saja kalau Islam dan tahu makna puasa, Ramadan diajak nyolong dia nggak mau kan? Bro ini siang nih sepi pada tidur bro, nyolong yuk Ramadan. Waduh, ntar dah nunggu buka, begitu mending. Karena dia tahu memang ibadah ini, waduh, bikin rasa malu timbul. Emang rasa malu timbul. Makin ngerti kita beragama dengan betul, makin punya Furqon. Lihat coba, asal betul caranya. Nah, timbul terinspirasi kita kalau sudah begitu. Nah, kalau gitu gimana cara jadi orang yang bertakwa? Nah, kita bicara rukun dan syarat dah kalau udah begitu. Karena semua ibadah itu kan la'alakum tatakun. Ya, agar kamu bertakwa. Berarti landasan yang mesti dikritisi dan direvisi. Yang pertama, suruh kenal Allah. Jangan nanggung-nanggung. Kamu gak malu, sholat sudah puluhan tahun, ruku, sujud, iftiros, iktidal, bangun lagi, salam, bertahun-tahun. Tapi gak pernah hafal nama Tuhan yang kau sembah. Ayo dong kritisi dong. Aduh, Ustaz jadi gak enak digituin, udah enakin aja. Ya. Abis ini pulang ke rumah hafalin nama Tuhan kita. Tujuannya apa? Supaya greget ibadah kita. Ini ibadah, cuma nggak ada bekas. Ayo dong kembali kepada yang benar. Kembali. Supaya kita rasakan sholat ini tanha anil faksa wal mungkar. Orang kalau sholat itu harusnya tidak berbuat keji dan mungkar.
Kalaupun dia berbuat keji dan mungkar karena dia manusia. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ayat 53? Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Basically manusia. Nabi pun punya nafsu, bisa bikin dosa, cuma dimaksumkan. Kita tidak. Jadi anak sholat kadang-kadang juga berbuat salah. Dapat tawaran dalam ayat. Wa'at bisai'atal hasanat tamhuha. Cepat istighfar. Kamu kalau nggak merasakan indahnya itu istighfar. Ada yang salah ini. Wa'at bisai'atal hasanat tamhuha. Kamu barengin kemaksiatan dengan kebaikan. Jadi jangan dianggap orang kalau sudah belajar tentang Allah, tentang akidah, kemudian dia nggak berbuat salah. Oh dia mau udah nggak punya dosa, Tat. Siapa dia? Guru akidah? Ya tetap manusia. Tetap manusia. Kita belajar la ilaha illallah sama seorang guru. La ilaha illallah diajarin dari kecil gitu. Nanti giliran dia mau meninggal, kita yang ngajarin la ilaha illallah. Ustaz la ilaha illallah, Ustaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Murid lain gak usah komen, tuh ngajarin Ustaz, tuh biar dia bisa sendiri. Ya gak bisa begitu. Ajarin la ilaha illallah. Emang begitu. Lakinu mautakum la ilaha. Ajarkan orang yang mau mati ini la ilaha illallah. Lakinu mautakum. Arahannya seperti itu. Ya, Masya Allah. Suruh dia mengerti bahwa ada proses. Kenali Allah. Ayo dong. Ya usul salasa jangan pernah bosan tuh. Kenali Islam. Karena nanti banyak orang yang menawarkan Islam. Semua mengatasnamakan Islam. Hatta yang berbuat bid'ah. Ini Islami. Hatta yang merusak. Yang Nabi katakan ma'azif. Ma'azif. Itu yang dibilang musik. Ya, yang dibilang apa. Kata-kata yang mendayu. Macam-macam lah keburukan akhir zaman itu. Keburukan bisa diidentikan sama Islam. Jadi apa ya. Kayak orang udah tahu rokok nggak boleh, ditawarkan rokok herbal. Rokok herbal masih nggak mempan juga, ditawarin solusi nge-vape, gitu ya. Ini bukan rokok, yang bilang rokok siapa? Itu knalpot, saya bilang begitu ya. Saking maksain gitu loh. Di Islam juga begitu kan banyak. Ketika kita ngomong Islam yang ilmiah, yang di Quran dan di Sunnah, kan cibirannya Wahabi. Oh ini sudah keras nih ngomongnya sebenarnya soalnya, itu katanya. Nah ini asik nih, yang remeng-remeng ini enak nih. Ya. Sehingga mereka menghalalkan yang bukan Islami, tapi mengatasnamakan Islam. Nih acara apa zikir Islami, musik Islami, semua Islami. Kebayang nggak kita kalau nggak paham Islam? Apalagi sekarang kita punya handphone yang YouTube tuh macam-macam. Mau lihat Islam model apa ada di situ. Ini bikin kita keder, ini bikin kita bingung ini. Yuk pahami Islam dengan betul. Benar-benar betul. Sampai kita paham, kita tuh taslim. Taslim itu artinya tunduk dan patuh. Orang bisa tunduk dan patuh nggak semerta-merta. Karena yang pertama paling tidak dia ada ikatan dengan Allah dulu. Udah punya ikatan, kemudian dia merutinkan ibadah. Udah merutinkan ibadah, ada kesungguhan dalam ibadah. Kalau sudah sungguh, baru bicara taslim, tunduk patuh. Orang nggak bisa patuh dalam agama kalau dia nggak kenal sama Allah. Orang nggak bisa tunduk patuh dalam Islam kalau dia tidak mengamalkan ibadah. Dia harus tahu loh indahnya ibadah. Perhatikan surat At-Tolak ayat 2 hingga 3. Ketika dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang kalau pengen merasakan solusi dalam hidup, baguskan takwa, rapikan ibadah. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru dia merasakan rezeki dari mana aja. Tapi kalau dia nggak punya ibadah, muamalah sama Allah, dia nggak merasakan rezeki dari mana aja. Orang yang bagus agamanya akan merasakan itu. Benar ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, lihat. Dia berani mengatakan, ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Ini manusia betul-betul makhluk yang bisa hidup di mana saja. Senang bisa bersyukur, susah bisa bersabar.
Jangankan orang biasa, orang yang luar biasa seperti Nabi saja mengatakan ajaban li amril mu'min, takjub saya sama orang beriman, kata Rasul. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Karena semua perkara dia baik. Semua perkara orang yang beriman baik. In asabatu syarra syakara. Wa in asabatu darra sabara. Lihat orang beriman. Dapat nikmat dia bersyukur, syukur cakep. Lihat orang beriman, dapat musibah dia bersabar, sabar bagus. Ajib, ini ajib. Ini ajib, ini orang beriman. Lihat. Karena nanti ada orang yang gak beriman, yang terjebak dalam ujian yang sama. Bahagia dia kufur nikmat, sulit dia kafir mutlak. Kadal fakir ayakuna kufran. Begitu kata ulama kan. Fakir mendekati kekafiran. Orang bisa menggadaikan harga dirinya karena kemiskinan. Berapa banyak orang-orang Islam di bawah garis kemiskinan. Dia lihat. Kemudian menghalalkan yang diharamkan, lihat. Dari rumah pakai kerudung sampai konter buka kerudung, lihat. Gaji berapa sih? Ya standar UMR, Ustaz. Innalillah. Dia berani buka aurat standar UMR, coba. Banyak, bukan tidak. Lihat. Kok bisa begitu, Ustaz? Oh, panjang ceritanya. Salah satunya apa? Kesempurnaan dia ketika lahir tidak sempurna. Makanya saya dari kemarin coba ajak teman-teman untuk membuat banyak kegiatan nih. Setelah itu biarkan aja masing-masing. Saya cuma memulai doang kok. Ya, sampai terakhir kita bikin, pengen kita nih mengajak teman-teman untuk berdonasi akekah anak bangsa. Jadi kita ini krisis ulama karena banyak bayi yang lahir nggak di akekah. Sementara Nabi mengatakan sempurna bayi karena akekah. Tapi kan dia orang susah, nggak bisa, nggak ada yang susah kalau bareng-bareng. Kita bisa patungan, Rp1.000, Rp2.000 kali 1.000 orang sudah berapa? Kita bisa belikan hewan buat dia. Masya Allah, kita kasih orang tuanya sempurna. Yuk lihat saudara kita di Wamena, di Papua sedang terjadi konflik. Yuk lihat di beberapa pedalaman di daerah-daerah ini. Ayo dong kita bantu. Atau nggak usah jauh-jauh, lingkungan kita sendiri. Makanya kita krisis ulama ini karena kurang sempurna agama ada di masyarakat. Masya Allah. Suruh kenali Nabi Muhammad dengan benar. Jangan gampang terkecoh karena kontaminasi perusak Islam itu sendiri mengatasnamakan keluarga Rasul. Kita bela keluarga Rasul. Tapi jahatnya Syiah ini kan mengatasnamakan keluarga Rasul. Sehingga banyak di antara kita yang terkecoh. Kalau dia tersesat Syiah, kenapa dia keluarga Rasul? Begitu bahasanya. Keluarga Rasul menurut siapa? Siapapun bisa ngaku keluarga Rasul. Tinggal ngaku keluarga Rasul doang susah amat. Tapi kan keluarga Rasul punya karakter. Tidak ada keluarga Rasul yang berbuat syirik. Karena mereka tahu akidah keluarga Rasul itu betul-betul istiqomah. Keluarga Rasul tidak makan sedekah. Keluarga Rasul betul terjaga, mereka semua bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah di negeri kita ini banyak orang terkecoh sampai menghalalkan yang diharamkan. Padahal Nabi diutus menyampaikan sebuah syariat. Nah karena tumpang tindih permasalahan yang seperti ini, akhirnya menginspirasi banyak kemaksiatan yang dirutinkan. Terjadilah pemelencengan. Jangan heran sampai orang bisa menghalalkan zina. Itu di akhir zaman. Akan datang satu zaman nanti kata Rasulullah di mana orang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, menghalalkan ma'azif, alat musik dan nyanyian yang mendayu. Terjadi tidak? Terjadi sekarang. Zina terang-terangan, bahkan berani ya diucapkan bahwa zina itu boleh kalau memang tujuannya untuk menikah. Masya Allah. Jadi kayak beli sepatu kita nyoba dulu. Kan bahaya sekali. Waduh, ini perempuan hilang harga dirinya kalau diginiin kan. Mereka menghalalkan sutra, padahal perempuan pakai sutra laki. Bukan sutra ini namanya sutra abal-abal. Tapi kan sutra juga dibikin kayak sutra. Laki-laki pakai emas, ini bukan emas cuma mirip emas. Berarti kan menyerupai yang haram. Kalau Islam sudah haram kan dimiripin juga ogah. Karena tasabuh penyerupaan, ini orang kafir.
Dia bergaya, jangan ditiru. Tapi Anda bergaya nggak berasa mirip, nggak apa-apa. Cuma kalau niru namanya tasabuh. Kebetulan ya kita ini dandan asal jadi. Nggak berasa mirip sama artis terkenal. Ya bukan maunya gue, emang mirip. Gue bilang apa gitu kan. Nah. Tapi kalau kita mirip-miripin namanya tasabuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lahir di pojokan jonggol, mata dibiruin, Masya Allah. Nih kayak ini apa salah pupuk di jagung kalau begini. Ya, jangan. Jadi diri sendiri. Islam tuh mewarnai bukan diwarnai. Karena kuciptakan mata bukan buat digonta-ganti warnanya, buat melihat dan bertasbih, berzikir. Ayo dong berpenampilan yang baik buat Allah. Allah perintahkan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid. Tujuannya apa? Supaya kau bisa dimuliakan sama Allah. Kenapa? Karena kemuliaan yang utama ketika kau serahkan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, kalau direvisi, dibagusin begini, kita kembali nggak berasa. Nah, ketika kita kembali Allah muliakan kita insya Allah. Jadi betul-betul intinya pengen dapat hidayah, pengen dapat hidayah. Bicara dapat hidayah, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di Al-Ankabut ayat 69. Ustadz, saya tuh pengen banget dapat hidayah, Ustaz. Arah hidup saya, Ustaz. Ya, insya Allah. Tapi yang mengarahkan dan memberikan hidayah itu Allah. Allah tunggu sebab yang kau buat. Apa yang kau buat? Jahadu fina. Bisa nggak kau bersungguh-sungguh untuk urusan aku, kata Allah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, jangan percaya lagi horoskop bintang-bintang. Dan jangan pernah bilang dukun orang pinter. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang orang EO. Betul kan? Itu penyakit gitu tuh. Kenapa orang selalu bilang nih saya datang ke orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Nggak ada dukun pintar. Dukun ini makhluk paling bodoh yang Allah ciptakan ini. Jangan pernah dibilang pintar. Iya, kamunya harus tahu. Jangan. Kamu sudah bilang la ilaha illallah, konsekuensinya jelas. Supaya jelas gimana? Belajar, ngaji. Habis bilang la ilaha illallah, jangan percaya lagi tangan gatal mau dapat rezeki. Emang kotor ada kutunya no gitu loh. Udah bilang la ilaha illallah, nggak usah pakai percaya yang enggak. Tatoyur lah ini. Udah enggak ada begituan. Kamu kan udah bilang la ilaha illallah. Kemarin ngomongnya kayak orang kafir. Aduh, kalau dia yang keangkat mati dah. Hati-hati tuh. Kalau dia yang terangkat, sorga kita. Ini bukan orang-orang la ilaha illallah. Terjebak dalam kesyirikan. Ini bahaya loh, akidah kita digoncang loh. Harusnya enggak. Kamu kalau sudah sholat, harusnya kamu mengerti. Sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sering saya sampaikan di beberapa tempat dari kemarin, ya, bahwa orang yang dipenjara karena perbuatan salah, itu yang membuat dia benar ibadah. Maka hukuman membuat dia terinspirasi untuk ibadah. Cuma saya masuk ke beberapa penjara di Indonesia ini. Ya Allah, masjidnya berantakan, tempat ibadahnya rusak, Qur'annya robek-robek. Lihat, ya pantesan keluar penjara jadi lebih kacau lagi. Karena gak terdidik agama dengan benar. Harusnya benar. Ya, ajarkan solat yang tanha anil faksa wal munkar. Ajarkan, ini orang miskin, rajin sedekah. Gimana mau sedekah orang miskin? Hei, sedekah bukan cuma materi. Fibuti ahadikum sodako. Kau datangi pasanganmu yang halal, itu sedekah. Kan kita kan jomblo, belum nikah, Fikuli tasbihatin sodako, tasbihmu sedekah. Takbirmu sedekah, tahmidmu sedekah, tahlilmu sedekah. At-tabasum fi wajhika liyahika sedekah. Senyum di wajahmu untuk saudaramu sedekah. Suruh sedekah. Islam tawarkan, iya, kalau pengen jadi orang sukses sedekah, bukan ngutang. Kita diajar bodoh, pengen sukses ngutang. Caranya riba. Sukses dah akan neraka, betul? Heran sih betul-betul nih, nggak paham apa memang betul-betul nih orang itu.
Kan kalau sampai riba urusannya apa? Perang lawan Allah. Sekarang kalau riba jadi hayalan, ya jangan heran kalau zina bisa dihalalkan. Lawang riba dosanya lebih besar dari zina. Ini yang terjadi. Anda pengen jadi orang yang betul-betul mulia, ya sukses, kaya, banyak sedekah, keluarkan zakat. Ya. Atau untuk bisa menjaga stabilisasi iman, banyak puasa. Ada rezeki lebih nanti haji, bikin deh tabung haji, tabung umroh. Ya loh, kita bisa kredit rumah, kredit mobil yang bakal kita tinggalin. Kenapa kita ibadah nggak bisa ngumpulin? Karena kita nggak terinspirasi untuk itu. Sekarang kita terinspirasi insya Allah ya. Makanya mudah-mudahan nih kedepannya sama teman-teman Rotu Janah dan lainnya nih, kita pengen banyak kajian-kajian ini. Daurah-daurah pengusaha muda nanti insya Allah nih ya. Kita pengen support teman-teman nih supaya tetap bisa survive dalam kondisi apapun. Ya syukur-syukur nanti ada rezeki teman-teman bisa membuat fasilitas buat mengiklankan produk-produk teman-teman kita nih. Jadi tetap jadi kepala teri walaupun kecil ketimbang gede ekor kakap ya. Ini memiliki TV iklan syar'i. Kita nggak punya TV iklan syar'i ini. Ya kita minta tolongnya sama TV-TV swasta yang terkontaminasi nantinya. Ayo dong bikin fasilitas buat mengiklankan yang baik-baik. Sehingga nanti Allah akan datangkan kebaikan insya Allah ya. Tapi intinya jamaah, sahabat Rotu Janah yang Allah muliakan. Yuk kita kembali. Kembali kepada syariat yang benar supaya ujungnya benar. Karena al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kau buat yang baik, kau hasilkan yang baik. Kau tanam yang baik, kau petik yang baik nanti insya Allah ya. Bro, sis kita dialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik terima kasih Ustadz atas ilmunya yang sungguh luar biasa bermanfaat insya Allah. Buat ikhwan akhwat yang mau mengumpulkan pertanyaan silakan langsung dikumpulkan. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya langsung juga boleh ya Tat ya. Silakan. Biar kita bisa langsung interaksi, langsung ngobrol lebih dekat. Angkat tangan saja, kita mulai dari ikhwan dulu mungkin. Ada yang mau bertanya dari ikhwan? Iya. Belum? Saya sambil nunggu mungkin ya udah saya bacakan dulu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya pulang kajian Pak Ustadz di Al-Azhar, ada rombongan biker moge di lampu merah. Ada satu moge depan saya mainin gas kencang. Saya tegur marah gitu ya. Susah nih bacanya. Kita lewatkan saja ya. Pokoknya mungkin ini marah kali ya. Mainin gasnya ini. Oke. Sorry ya, berikutnya. Saya jawab dulu tuh ya. Sorry. Iya, itulah target yang kita targetkan salah satu kepada teman-teman bikers untuk merubah niat menggunakan kendaraan bermotor ya. Maka di teman-teman muslim biker Indonesia ini haram hukumnya motor tidak ada surat. Ya. Jadi banyak orang-orang kalau sudah motornya tidak syar'i, ya perbuatannya juga nggak syar'i nantinya. Saya nggak mengatakan buat teman-teman MBI ini nggak punya salah, ya. Basically-nya kita orang yang banyak salah. Makanya kenapa Ustadz fokus dengan teman-teman lain, Jiumam, Jidade dan lain sebagainya. Ini tujuan kita ini untuk mengkritisi bikers, gitulah. Karena negeri kita ini negeri yang paling banyak bikersnya. Ketimbang mobil, jadi orang di motor tuh lebih banyak. Jangan diidentikan Muslim Biker Indonesia itu dengan motor besar, sebenarnya enggak. Semua motor, karena judulnya naik motor. Fattakullah mastata'tum. Jadi kalaupun nanti masih ada satu dua yang mungkin mengatasnamakan Muslim Biker, enggak main-main. Kalau kita ada aturan, sampai di kajian saja MBI pakai baju MBI tapi di pojokan merem. Tuh udah panjang urusan udah ya. SIM atau surat-surat nggak jelas, bahaya ya. Justru kita pengen mengkritisi itu, karena kalau tidak jadi klub-klub motor yang berbahaya. MBI bukan klub motor, wadah para bikers untuk dialog agama, gitu ya. Makanya memang nggak gampang, karena namanya dalam ini ahli topan semua, mau bilang apa ya? Nggak boleh punya masalah, ngegas aja hawanya, dan karakternya beda-beda. Tapi intinya sih nggak dibenarkan, ya. Syukuran masukannya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat orang tersebut insya Allah ya. Barakallah.
Amin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada yang mau nanya langsung? Sudah ada? Belum? Kalau belum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang di kertas. Assalamualaikum Ustadz. Mau menanyakan apakah dosa kita kalau menyuruh orang tua berpisah dengan istri barunya? Dikarenakan istrinya membawa dampak yang tidak baik buat ayah kita dan selalu melalaikan ibadah. Terima kasih. Gimana intinya? Apakah kita dosa kalau kita menyuruh papah kita pisah sama istri barunya? Karena istri barunya membawa dampak yang tidak baik buat ayah kita dalam beribadah. Oh, taib. Ya, sebenarnya sih apapun yang mendatangkan keburukan, tugas kita untuk mencegah keburukan tersebut. Selama ilmiah ya, asal jangan menurut kita. Karena boleh jadi ada orang nggak baik sama kita, tapi baik sama ayah kita. Ya, atau sebaliknya seperti itu. Makanya kita jangan suka menjadi hakim buat orang lain. Wallahu alam, alasan ayah Anda menikah dengan orang baru, ya apa alasannya? Sehingga nanti mungkin tidak ada kesempurnaan pada diri seseorang. Selama memang tidak menimbulkan mudarat silakan. Tapi kalau anak-anaknya melihat bahwa ayahnya makin jauh dari agama karena sesuatu yang baru, ya mengingatkannya harus, ya mengingatkannya harus. Tapi harus ilmiah. Ya bukan kebencian dalam semua hal. Karena boleh jadi orang buruk di satu hal, baik di hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih. Berikutnya, bagaimana agar suami menjadi imam yang baik Ustadz dalam keluarga dan rajin beribadah? Karena sebagai istri, saya tidak berani menasehati suami. Pasti jadi ribut. Lagi nikah sama dia. Ya. Udah gini baru ngadu. Dulu kemana waktu ta'aruf? Ya suami yang baik mau mendengar nasihat lah ya. Apalagi yang dinasihati ini kan ilmiah. Pak, kita ini kan sudah berumah tangga. Bapak tuh nahkoda di rumah. Ya, ini rumah tangga kita bahtera ini Pak. Bahtera bisa berlabuh di pelabuhan tujuan utama. Kalau nahkodanya bisa bawa di perahu. Sekarang kalau nahkodanya aja berantakan agamanya, kita mau berlabuh di mana? Kita kan pengen ke sorga. Betul kalau sudah menikah ini perempuan dosa ditanggung sama suami, betul. Tapi kalau suami berdosa mulu kapan kita ke sorganya? Nasihatin baik-baik. Mudah-mudahan dengan sering diingatkan dengan bahasa yang baik, dia sadar. Ingat, suami itu pemimpin. Kalau ngomong sama pemimpin ada bahasa khusus. Itu konsekuensi milih dia jadi pemimpin, ya. Makanya yang belum terjadi kuncinya di ta'aruf. Kuncinya di ta'aruf. Setelah ini Anda terikat. Saat sudah terikat, demi Allah, kalau boleh manusia sujud pada manusia, perintahkan istri sujud pada suaminya. Enggak gampang loh. Sujud sama dia, enggak deh. Lagi milih dia jadi malah sujud dah tuh. Kan yang disuruh sujud nggak mau kan cuma iblis, betul kan? Bahaya. Makanya apa ya? Khadijah itu ngayal nikah sama Muhammad yang lebih muda. Kenapa? Karena walaupun lebih muda imam. Muhammad juga nerima Khadijah yang lebih tua. Kenapa? Bakal jadi istri yang paling nurut dan orang yang paling nurut dengan wahyu kan Khadijah, betul? Itu kan yang lakinya muda, yang perempuannya tua. Saya sering bilang kisah Utsman bin Affan dengan Naila. Naila, gadis berumur 16 tahun. Berharap dilamar oleh Utsman yang 82 tahun. 16, 82. Kalau sekarang kan begitu kan. Naila pinter. Kalian yang EO. Betul. Naila milih orang tua 82 lawan 16. Gak apa-apa. Tapi kan Utsman dipastikan sorga. Betul. Ya, dia tua-tua yang penting sorga, betul. Daripada muda jambul nggak jelas mau kemana. Dibilangin ngotot lagi ngegas, betul. Kalau tahu yang tua dah, gitu dia bilang. Wallahu a'lam. Baik, ini ada penanya mungkin yang langsung dari depan. Silakan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf sebelumnya bila salah dalam bertanya, Pak Ustadz. Iya. Sebagian saudara kita muslim mayoritas di Indonesia ini mengklaim bahwasannya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang bermazhab Imam Syafi'i, Naam. berpemahaman Asy'ariyah. Naam. Salah. Dan itu yang diyakini, yang diamalkan oleh para wali, habaib dan kiai dan Naam. yang lainnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, sebenarnya sih kalau nanti antum beragama dengan benar, antum gak terkecoh dengan nama-nama yang ada di masyarakat. Ya, karena orang-orang Asy'ariyah sekarang pada akhirnya nanti bertentangan dengan Asy'ari yang sebenarnya gitu loh. Sama seperti orang yang mengatasnamakan pemahaman Syafi'i. Pernah gak baca kitab Imam Syafi'i? Karena orang-orang Syafi'iyah ini kalau Imam Syafi'i masih hidup, waduh sliding-slidingin semua ada urusannya. Benar, Imam Syafi'i itu paling haram loh. Mengharamkan ada bangunan di kuburan. Memberikan batu nisan. Sekarang Syafi'iyahnya sengaja pada pakai marmer. Imam Syafi'i itu tegas mengatakan bid'ah. Ya, haramnya bid'ah. Sekarang banyak mereka menghalalkan bid'ah. Antum jangan terkecoh dengan nama-nama itu. Ya, itu yang ada di masyarakat. Makanya kalimat kembali di sini untuk mengembalikan pemahaman kita, belajar dengan betul. Kita nggak ingin mengkritisi yang ada. Biarlah nanti waktu yang akan mengkritisi semuanya ketika kita sudah berilmu. Karena nanti pada akhirnya kebenaran cuma satu, nggak berbilang. Dengan kita berilmu kita akan tahu nanti. Ya, makanya teman-teman belajar dengan pengajaran sunnah, baru 2 bulan 3 bulan sudah tahu ini bid'ah nih saat ini, ya kan? Antum diarahkan dengan cara yang betul. Cuma mungkin kemasan kata ketika menyampaikan. Ini kita butuh akhlak. Akhlak itu timbul karena jam terbang. Ya, antum baru belajar 6 bulan sudah bisa ngeritisi kiai. Ya, hati-hati. Karena biar bagaimana Pak Kiai juga kan hidup puluhan tahun dalam kondisi yang seperti itu. Dalam menyampaikannya mesti punya akhlak, punya adab gitu lah. Tapi intinya sih, kalau kita sibuk dengan bahasa Asy'ari, Syafi'i dan lain sebagainya, kita juga yang mengaku Salafi juga mungkin bisa terkecoh. Terbukti kok kita makin dalam agama makin gak bisa bergaul. Terbukti kok kita makin dalam agama makin gak akur sama keluarga. Berarti kan ada yang salah sebenarnya ya. Nah, itu kita butuh akhlak sebelum kita menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya yang paling baik bersahabatlah dengan guru-guru kita. Ambillah ilmu dalam persahabatan. Allah musta'an. Nah. Maaf Ustaz, mau melanjutkan yang tadi. Kalau misalnya kayak gitu berarti kita misalnya ada kekeliruan atau penyimpangan di masyarakat. Iya. Kita wajib ngasih tahu atau mendingan lebih baik diem aja daripada kita salah ngomong gitu. Sudah dijawab tadi di awal, kalau kita ngelihat kemungkaran itu kan robah dengan tangan. Kalau tangan menimbulkan mudarat jangan rubah dengan lisan. Kalaupun lisan kita nggak pandai merangkai kata untuk menasihati, timbulnya ribut, jangan doakan. Ingat, yang merubah Allah bukan kita. Ya kayak ustadz, kita harus jaga hati guru-guru kita loh. Hatta anak ke guru-guru anak sama. Jangan jadi hakim buat guru-guru kita. Jangan sampai mengganggu keikhlasan kita, dia. Ya, yang suka motong-motong, yang suka ngedit-ngedit ini. Allah, jaga hati guru kita. Karena mudahnya pelajaran sampai berpatokan dengan ikhlas di hati guru kita. Guru-guru sunnah ini gak nyari uang. Banyak ikhwan-ikhwan sunnah ini gak tahu hobi motong-motong video, apa ngedit ini ngedit itu. Sehingga membuat guru-guru itu jadi malas. Ya jadi malas karena macam-macam karakter orang. Nah tugas kita menjaga hati mereka. Supaya apa? Supaya pelajaran gampang. Karena ketika dia enjoy, menyampaikannya asik, dengernya juga asik. Wallahi akhi akhwati fillah, agama ini gak bikin boring. Agama ini gak bikin bosen. Saya sengaja ada beberapa kajian suka saya ulang-ulang karena muka orangnya baru-baru gitu ya. Buat yang lama, Ustadz gitu ya. Saya sengaja. Dan gak ada yang bosen. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan. Jangankan kebenaran, dulu zaman masih suka pada dengerin musik, sampai apal luar kepala nggak bosan diulang-ulang, betul? Nyanyinya itu mulu, sampai penyanyinya mati masih dinyanyiin juga. Apalagi kebenaran gitu loh. Kenapa bisa kita nggak bosan, Dad? Karena kita ikhlas. Ya, kita ikhlas. Nah, kayak anak ke orang tua, jaga hati orang tua. Jangan sampai dia nggak ikhlas. Kalau sampai orang tua bosan jadi orang tua, kita yang rugi. Saya bosan jadi bapak kalian. Itu bahaya ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan penjelasan. Ada yang mau bertanya dari akhwat mungkin, Ukti? Ada yang mau langsung bertanya? Tidak? Baik, dari kertas kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Wah ini kalau ini masalahnya Waalaikumsalam. cukup umum nih kayaknya. Mohon penjelasannya mengenai riba. Tadi kan sempat dibahas oleh Ustadz pada metode pembayaran di ojek online. Terima kasih. Apa sih intinya apa? Riba. Iya riba mau apa namanya riba nggak ada boleh. Sekarang ini memang banyak bahasa-bahasa baru dalam dunia riba yang kadang-kadang ustadznya juga nggak paham tautannya riba. Pokoknya antum lebih paham dengan dunia antum. Pokoknya yang namanya konvensional mau diletakkan dimanapun konvensional. Dengan bahasa-bahasa yang haram ya haram, jelas gak diperbolehkan. Ya. Kalau bicara halal haramnya ya selama memang gak ada ribanya halal haram. Tapi kalau yang bilang halalnya itu bank konvensional, berarti kan kita tahun tolong menolong. Kayak minuman keras 0% alkohol, sementara kita tahu pabriknya itu membuat minuman keras tahun. Lah tahun itu kan cuma kamuflase yang mereka buat supaya orang tetap stay menanam saham di produk dia. Udahlah. Ya saran saya sih jangan gampang untuk mengiyakan sesuatu yang haram. Lawang yang halal lebih banyak, kenapa yang haram yang kita ikuti ya? Allahu'alam. Masya Allah. Baik, ada lagi? Baik, lanjutkan lagi dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan kita semua. Saya mau bertanya, suami saya melarang saya makan coklat. Karena memang kalau saya makan saya langsung berjerawat. Tapi kadang-kadang saya pengen makan sedikit, lalu suami saya berfatwa. Kalau kamu makan, kamu tabrakan ya. Astagfirullah. Apa? Kalau kamu makan, kamu tabrakan ya. Oke. Terus saya kan jadi takut Ustadz, apa saya jadi syirik takut akan perkataan suami saya. Tapi apa saya dosa kalau saya tidak taat kepada suami saya? Jazakallahu khairan. Dapat di mana tuh? Coklat apa yang doain bini tabrakan Masya Allah. Kali bininya hiperaktif makan coklat goyang aja kali ini. Tabrakan berat bener Masya Allah. Lu gak tahu udah ngaji belum tuh laki ya. Ya harus patuh. Harus patuh karena alasan dia kuat. Dia gak demen bininya jerawatan. Aku kan suka sama kamu karena kamu kan gak ada sesuatu di pipimu gitu ya. Sekarang ketika ada sesuatu kayaknya bukan kamu banget deh gitu ya. Atau apalah bahasanya. Ya udah nurut dah ya. Coklat aja rame amat sih. Masa kita ngomongin coklat sih pagi-pagi gimana sih? Astaga. Jadi enggak. Takutnya juga bukan karena suami ya. Karena ada ibadah di mana istri nurut sama suami gitu ya. Jangan gara-gara coklat pada bercerai lagi ntar ya jangan. Ya, esensinya harus nurut sama suami asal tidak keluar dari syariat gitu. Iya. Ya. Baik, yang berikut. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah suami saya sudah mulai hijrah. Namun ini makan coklat bukan? Lagi. Ini banyak dari akhwat nih kayaknya yang nanya ya. Suami saya sudah mulai hijrah, namun suami saya jarang mengajak saya kajian bersama. Alasannya adalah pengen memperbaiki diri dulu baru mengajak saya dan anak saya. Mohon pencerahannya dalam hijrah sesungguhnya Ustadz. Iya justru dengan ngajak belajar bareng kan sama-sama mengislah diri. Jadi kalau sampai dia nggak kajian karena dia pengen mengislah, terus apa namanya dong? Ya dengan ngaji dia belajar, dia mengislah, dia mengkaji diri. Sambil pertontonkan sama keluarga. Aku suami yang nggak pandai saja di usia kayak gini masih mau belajar. Kenapa kadang yang lebih muda nggak ada yang mau belajar? Kan enak. Ya, karena belajar bareng tuh penting sekali. Ya, jadi justru harusnya dia mengajak ke kajian-kajian dasar untuk sama-sama belajar. Harusnya seperti itu. Jadi islah itu bukan malah nggak datang ke majelis ilmu, datangi majelis ilmu. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Oh, tampaknya ada pertanyaan dari Ikhwan langsung. Iya, fadhal silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz mau tanya, temanya ini mengenai kembali lagi. Iya. Kita tahu bahwa kita hidup di zaman era teknologi, di mana saat ini perkembangan teknologi sangat, tadi yang Ustadz sampaikan cukup bisa menjadi dua mata pisau Ustadz ya. Iya. Satu positif, satu negatif. Iya. Nah saya mau bertanya Ustadz mengenai dampak dari sosmed Ustadz. Kadang kita tuh menggunakan sosmed itu untuk silaturahmi. Iya. Terkadang juga kalau kita berteman sama teman saudara dan mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat mengenai hal-hal yang mungkin negatif atau mengkritisi mengenai pemerintah itu berdampak kepada kita Ustadz. Nah kita mau mencoba untuk menjaga hati agar enggak terpengaruh atau mungkin bisa berhusnuzon dengan keadaan. Iya. Di sisi lain kita mau coba untuk apakah mungkin kita tinggalkan sosmed. Di sisi lain dengan sosmed kita juga terbantu dengan kayak mungkin mendapatkan informasi mengenai kajian Ustadz di mana gitu kan. Jadi mohon petunjuk dari Ustadz mungkin apakah sosmed itu dengan kita harus tinggalkan ataukah kita pilih-pilih orang-orang yang ada di sosmed kita. Yang nanti dampaknya nanti khawatir yang bersangkutan kenapa nggak di tag nanti tersinggung Ustadz. Demikian Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Memang sosial media ini ada negatif, ada positifnya ya. Ya kalau dipakai bahasa pisau dua mata memang betul. Kita juga memanfaatkan kemudahan sosial media. Kita suka kok kajian di Instagram ya. Karena buat kita ini, kita hidup di zaman dimana orang ini malas baca. Dan gak suka dengar yang panjang-panjang gitu lah. Makanya Ustadz disuruh pinter 1 menit orang paham gitu deh. Pemirsa dimanapun berada gitu. Kebayang gak? Dulu Imam Syafi'i puluhan tahun belajar. Imam Bukhari ribuan kilometer jalan nuntut ilmu. Ini 1 menit pengen jadi ulama. Masya Allah. Tapi ya mau bilang apa? Kalau buat kami sih memang jemput bola bukan nunggu bola. Kenapa Ustadz gak capek-capek dalam kajian, besok reading, besok ini, besok kita jalan ke Bandung. Nanti malam kita di Botanic Square, di alumni IPB, di tengah-tengah kota Bogor. Hari Ahad kita menuju Bandung. Malam Selasa kajian di TSM, Trans Studio Bandung. Kemudian tanggal 22, 23 sampai 30 kita ke Surabaya. Gak capek, ya capek lah, masa gak capek. Cuma yang ada di otak kita nih fastabikul khairat. Kan kita nggak tahu umur, itu yang membuat kita semangat gitu loh. Nah jadi kondisi ini dipaksa kita untuk memanfaatkan. Jadilah orang yang mewarnai bukan diwarnai. Jadi di zaman milenial, di zaman globalisasi yang sosial media itu menjadi sebuah rutinitas. Kita jangan terwarnai, tapi kita mewarnai. Ini ada Instagram yang harus ngomong cuma 1 menit, warnai dengan yang baik. Ini ada YouTube, warnai gitu loh. Karena kalau enggak kita terwarnai. Makanya tadi basic banget Ustadz ngomong dari pertama. Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Bagaimana supaya kita bisa mewarnai? Ya ayyuhalladzina amatu intattaqullaha yaj'al lakum furqanan tadi. Tolong di zaman yang seperti ini. Takwa kita jangan dikurangin loh. Zikir pagi petang jangan dihilangkan. Sholat berjamaah. Nanti kita punya furqan. Pakai motor bukan buat sombong, lawang gampang kita nggak kena macet. Kenapa kita pilih motor? Karena nggak macet. Ya kalau buat saya pribadi, ya kenapa saya suka pakai motor? Karena saya nggak mau tua di jalan. Ini Jakarta Bogor tiap hari kalau pakai mobil bohong kalau nggak 2 jam minimal sejalan. Pulang 2 jam, 4 jam urusan macet doang. 4/24 jam kali 60 tahun umur kita, 10 tahun urusan macet doang. Ngapain 10 tahun 2 kali pemilu bro, betul. Bisa bikin negara gitu. Tapi dengan motor kan simpel. Nah, tapi kita nggak terwarnai, nggak jadi ugal-ugalan, nggak jadi action, nggak jadi sombong. Mentang-mentang pakai motor gede, wih gila motornya, hau. Belum beres no kreditan. Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Tadi terkait dengan motor juga Ustadz, ini ada yang bertanya, apakah termasuk perbuatan tabzir apabila kita memiliki hobi yang mengharuskan kita mengeluarkan uang cukup banyak untuk memenuhi hobi tersebut? Hobi otomotif kan mahal Ustadz, mohon saran dan nasihatnya. Ya udah, beli sebatas keperluan gitu loh.
Keperluannya apa? Jangan beli sesuatu yang gak sesuai dengan keperluan. Gak usah ngomong otomotif, antum ngomong handphone saja, handphone ya. Ini kan punya aplikasi. Kalau aplikasinya gak kepake, mubazir gak? Kalau memang Anda cuma butuh foto, butuh WhatsApp atau SMS dan telepon, ya standarnya begitu aja. Gak usah yang mahal-mahal, ini tiap produk baru beli. Sampai gak berasa punya konter, betul ya? Ya udah jangan, jadi sebab gini, min husnil islamil mar'i tarku malayakni, kalau bahasa Nabi begitu. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan yang gak bermanfaat. Manfaatnya apa? Kalau gak ada manfaat. Saya perhatikan banyak bos-bos besar di Saudi itu, para masyaikh, itu handphone itu cuma buat telepon. Yang WhatsApp, yang SMS itu yang huruf B-nya 3 kali tekan. Gitu ya sih. Jadi Masya Allah, kita tanya kenapa begini? Anak cuma butuh buat telepon. Allah bakal tanya kalau gak penting. Kita gak mikir panjang masalah kayak begituan. Lawang aplikasi gak ada yang dipakai, pun dipakai maksiat. Makanya kalau bentuk sempurna iman Islam dan iman kita, tinggalkan yang gak bermanfaat. Ya, jadi ya silakan beli motor, beli mobil, silakan pakai aksesoris karena memang dibutuhkan. Bukan cuma hobi, itu uang kita tuh uang Allah, cuma titipan. Emang Allah gak bakal tanya, kemana uang yang kutitipkan? Beli aksesoris, gitu ya. Panjang lah nanti. Afwan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang dari Ikhwan? Oh, Ahwat. Ahwat ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Apakah ada mic sebelah sana? Atau dari saya? Mohon dioper mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya untuk kalau kita mengajak kebaikan kepada orang, Iya. itu sebenarnya prioritasnya gimana ya Ustaz? Saya tuh kan kalau misalnya ngajak ke keluarga kadang-kadang suka mandek gitu loh, gitu. Iya. Jadi agak susah gitu karena lingkungan keluarga juga masih heterogen banget Iya. gitu kan. Jadi suka bikin down sendiri. Akhirnya kan saya coba ke lingkungan sekitar dengan teman-teman Iya. gitu. Tapi akhirnya ada orang yang mengatakan segala sesuatu tuh harus dimulai dari yang paling dekat gitu kan, Iya. sebenarnya keluarga sendiri. Jadi Iya. maksudnya ngapain ngajak-ngajak orang lain gitu, Iya. tapi keluarga sendiri juga belum beres gitu loh yang kayak gitu. Ibaratnya gitu, tolong Pak, mohon saran. Iya. Dakwah yang paling bagus itu dakwah yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu, keluargamu. Jadi sebenarnya dakwah fi'liyah, dakwah tingkah laku. Nanti makin dalam agama, makin sama orang tua Masya Allah. Makin sama tante, om tuh Masya Allah. Bukan dibuat-buat karena biasan. Bunga yang dipetik, kembang yang dipetik tadi. Karena agama yang betul. Nanti dengan sendiri dia akan bertanya, contoh aja. Kamu pakai kerudung, syar'i ya. Kamu tahu dalilnya di Quran, di hadis. Pasti ketika pakai satu rumah kaget dong. Panjang banget gitu ya. Kemudian pasti ada omongan dong. Yang biasa aja sih, yang bener gantung diri kan enak. Gitu atau apa. Kan kamu bisa senyum, pengen sih yang kayak begitu pengen. Cuma kata Allah di Quran tuh ramah bahasanya. Coba ada mama sini, mama yang gak suka sama kerudung aku yang panjang. Mama kan ngajinya Masya Allah. Kamu bisa aja, ngaji nih mah. Surat An-Nur ayat 31, mama yang baca. Lihat terjemahannya mah. Hendaklah kerudung menutup bagian dada. Ini yang bikin aku panjang mah. Ini masalahnya. Bohong kalau dia gak terpincut. Jadi jangan sibuk kita ngomong qala Allah wa qala Rasul ke orang yang gak nunggu qala Allah wa qala Rasul. Gitu lah. Ya, bicara nanti kita mau ceramah sama orang lain, keluarga gak mau denger juga gak apa-apa. Toh Nabi Muhammad banyak umatnya, pamannya sendiri gak masuk Islam. Enggak apa-apa, makanya jangan terkecoh. Dakwah fi'liyah, dakwah dengan tingkah laku. Itu paling baik. Ya, makanya para sahabat dulu nggak sibuk dengan ayat dan hadis, tapi sibuk dengan tingkah laku. Nah, kemudian kalau mereka sudah mau mendengar yang kita sampaikan, tingkatan dakwah yang pertama itu dakwahkan dia tentang syahadat dulu. Dakwahkan dia tentang sholat, tentang berbagi zakat, baru kita bicara hukum yang lain. Jangan langsung ngomong hukum kalau syahadatnya belum sama. Jadi memang ada uslub, ada fi'liyah, ada teknik dakwah.
Ya kita sering kok sengaja bikin daurah akhwat, ikhwan di Bogor. 2-3 hari kemudian dapat ijazah. Kita ingin berbagi teknik menyampaikan kebaikan. Nanti ikutin aja kalau seandainya nanti ada kegiatan-kegiatan di kegiatan kita. Nanti supaya tahu buat teknik dakwah seperti ini. Atau mungkin besok ya, kita tanggal 20 Desember adakan Al-Azifi Family. Kita nginep lagi di Aston, bawa suami, istri, kakek, nenek, anak. Kita nginep 2 hari 3 malam tuh kajian santai. 2 hari 3 malam ya, 3 hari 2 malam ya. Jadi kita dialog dan itu Masya Allah, saya lihat formula ampuh banget. Insya Allah 80-90% berhasil. Karena dia ngelihat iya ya ternyata Islam gak boring ya, gak ini ya. Karena mereka gak tahu. Ya, orang yang gak tahu gak ada hukum kan, hukumnya dikasih tahu kan. Nah, semoga Allah kasih daya buat keluarga kamu semua insya Allah ya. Barakallahu fiik. Amin, amin, alhamdulillah. Baik, ini ada beberapa kertas, Ustadz, ada 4-5 kurang lebih yang pertanyaannya setipe, saya gabungkan saja. Pertanyaannya mengenai tentang bayi yang belum diakikah, Ustadz. Bayi, oke. Apakah boleh diniatkan akikah setelah waktunya atau sudah berlalu, jadi baru sekarang mau diakikah? Iya, sebenarnya berkaitan dengan waktu akikah ini berkhilaf. Yang tidak berkhilaf itu hari ke-7. Kalau lahirnya hari Senin, dihitung dari hari lahir. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahad itu disembelih. Masaknya kapan aja, yang penting motongnya hari ke-7. Atau hari ke-14, hari ke-21 itu berkhilaf. Atau kapanpun dia mampu, kata Imam Syafi'i, ketika dia sudah mampu dia berakikah. Pendapat Imam Ahmad, kalau dia sudah berkorban cukup. Dengan jumlah bilangan, 2 buat laki, 1 buat perempuan. Tapi kata Imam Syafi'i beda. Akikah dengan korban. Makanya tetap sih kalau sudah mampu ahsan akikah supaya kita nggak terjebak dalam kekurangan bayi ya. Makanya saya sengaja ngajak nih. Kita sudah mulai kok. Kita sudah mulai dan kita selalu menginfokan kalau yang sudah kita mulai. Karena kita berharap negeri ini punya bayi-bayi yang sempurna. Kita patungan, kita alokasikan dan nanti semuanya ustadz yang motong. Ya. Terserah daging mau diambil atau tidak, yang penting udah diberikan ijazah bahwa anak Anda telah diakikah. Nah kalau bayi sudah diakikah seperti ini, subhanallah, Indonesia bakal punya generasi yang sempurna insya Allah ya. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah. Jadi boleh Ustaz ya kalau misalkan sudah besar tapi dulu mungkin belum mampu, sekarang baru mau diakikah? Boleh ya, insya Allah pendapat ya. Imam Syafi'i boleh sekali itu. Baik, kita cukupkan saja mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Oh ada di belakang? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya bekerja di sebuah bidang di mana di situ orang-orangnya memiliki pemikiran yang sangat sekuler dan saya ibaratnya karena saya belum berkeluarga, jadi saya masih diamanahkan ilmu untuk memang bekerja di bidang tersebut seperti itu. Nah. Bagaimana ketika mereka membahas hal-hal yang wah kenapa sih semua harus disangkutin sama Islam, Islam gini banget sih gitu-gitu seperti itu. Nah di situ saya cuma bisa diem gitu. Dalam hati saya mengingkari tapi saya masih belum berani untuk istilahnya berdiskusi lebih jauh tentang hal tersebut gitu. Nah kalau kondisinya seperti itu apakah akhlak terbaik yang harus saya tunjukkan untuk menghadapi diskusi yang memang di situ ilmu saya belum mumpuni untuk ikut berterlibat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, tetap sama jawabannya ku anfusakum wa ahlikum naur. Dalam survive kita ini kita harus mengkritisi diri kita dulu, baru yang lain. Tambahan hadis yang mengatakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu sendiri, orang lain akan terkritisi dengan sendirinya. Jadi kalau saran saya sih dakwah fi'liyah. Kamu perempuan di tengah-tengah orang yang seperti ini tetap istiqomah. Tetap jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur gitu ya. Orang akan suka dengan mutiara apapun kondisinya. Saya khawatir malah kalau kamu berdebat sama orang-orang sekuler yang selalu pakai logika, kamu fatal resikonya nanti. Ya, malah kamu terkontaminasi, akhirnya terwarnai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Yang sebelah sana mungkin ya, bisa dioper itunya, mic-nya.
Iya. Ya sambil nunggu dioper, Ted kalau misalnya melanjutkan tadi, misalnya yang di kantor tadi, kalau kita tahu ada akhwat yang datang tadinya pakai hijab tapi setelah bekerja nggak pakai hijab gitu ya. Itu kita gimana reaksi kita? Maksudnya kita harus bilangin atau marah sama HRD-nya atau gimana atau? Iya, semampu. Tadi juga ada yang nanya soal di sini, Ustaz. Semampu kita sebenarnya sih. Ustadz sih masuk ke beberapa mall yang sengaja datang. Mereka buka jam 9, kita kajian jam 8. Oh. Di Pondok Indah waktu itu. Ya, saya sampaikan, paling nggak saya sudah menyampaikan, bicara hidayah kapan dia dapat, ingatkan. Yang penting jangan menimbulkan mudarat. Itulah kondisinya di mana kita ini sekarang di tanah yang kita nggak menginjak tanah kita sendiri. Di negeri yang kita nggak merasakan jadi raja di negeri sendiri gitu loh. Akhirnya kita terkontaminasi. Saya sih berharap generasi berikutnya nggak terjadi seperti ini. Makanya saya suka bilang sama Jones itu ya. Antum tuh selamatin tuh mereka gitu loh. Kesian akhwat-akhwat yang menggadaikan auratnya untuk gaji yang cuma 4 juta, 4 juta setengah. Antum bilang sama dia, sudah 5 juta tunggu saya di rumah sudah gitu ya. Masya Allah. Nggak ada yang berani bilang begitu gitu loh. Sudah pahala kan keuntungan betul-betul kan. Kesian mereka gadaikan. Datanglah sebagai orang yang baik agama untuk menikah dengan dia. Ya mau bilang apa mereka survive dan itu yang mereka mampu. Semoga kasih hidayah buat semuanya ya. Insya Allah. Allah.